Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Investa News Channel hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu bersyukur. Oke, kembali kami akan sampaikan materi review saham hari ini ya, dengan didahului dua pernyataan. Yang pertama adalah no conflict of interest, bahwa kami tidak memiliki kepentingan atas saham yang kami review dan kami publish hari ini ya, karena kami tidak sedang memilikinya ya. Hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023. Kemudian pernyataan yang kedua adalah eh, pernyataan disclaimer. Demikian pernyataan disclaimer kami. Disclaimer on. Trading saham adalah aktivitas bisnis yang berisiko dan dapat mengakibatkan kerugian finansial. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Jadi demikian pernyataan disclaimer kami. Jadi kami harapkan Anda semua melakukan riset sendiri, do your own research, ya, karena keputusan yang Anda ambil menjadi tanggung jawab Anda sendiri. Dan kami di sini menggunakan platform tradingview.com dan stockbit.com. Ya, jika Anda berbeda menggunakan platform yang kami gunakan, itu tidak menjadi suatu masalah ya, karena lebih dilihat eh, indikator fundamental dan teknikalnya ya. Oke, kita langsung saja masuk ke saham yang akan kita review ya. Sini kami mendapatkan ADMR ya. Kita lihat dahulu apa itu ADMR. PT Adaro Minerals Indonesia Tbk dengan kode saham ADMR. Selanjutnya kita baca, ADMR adalah perusahaan induk yang menjalankan kegiatan usaha pertambangan dan perdagangan batu bara metalurgi melalui perusahaan anak. Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut, perusahaan anak mempunyai 5 konsensi tambang PKP 2B yang berlokasi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Pada tanggal 31 Agustus 2021, PKP 2B tersebut memiliki sumber daya sebesar 280 juta ton dan cadangan sebesar 170,7 juta ton batu bara metalurgi yang berkualitas tinggi. Untuk tambang MC yang saat ini aktif, estimasi sumber daya dan cadangan menggunakan data topografi 25 Mei 2021. Kelima, PKB 2B tersebut merupakan bagian dari cekungan Kute Atas atau Upper Kute Basin yang memiliki endapan batu bara metalurgi yang merupakan salah satu area greenfield terbesar secara global. Pada tahun 2020, ADMR memproduksi batu bara sebesar 1,88 juta ton atau 70% di atas produksi pada tahun 2019 yang mencapai 1,1 juta ton. Seluruh batu bara yang diproduksi pada tahun 2020 merupakan batu bara metalurgi jenis HCC dari konsensi Marwai yang mulai produksi pada tahun 2019. Konsensi Marwai mengandung batu bara HCC mid-vol kualitas tinggi dengan kandungan abu dan fosfor yang rendah. Pada periode 8 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021, ADMR telah melakukan penjualan sebanyak 1,43 juta metrik ton batu bara yang dikirim ke pasar internasional meliputi Cina, India, Jepang, dan Indonesia. ADMR terus mengembangkan pasar batu bara metalurgi dan bermaksud untuk meningkatkan produksinya seiring pertumbuhan penjualan. Di saat yang sama, ADMR juga terus melakukan investasi pada sarana pendukung dan fasilitas penambangan. ADMR memiliki perusahaan anak ADMR melalui perusahaan anak memiliki 5 area PKP 2B konsensi pertambangan dengan total luas hingga 146.579 hektar. Oke, itu tadi profil singkat ADMR. ADMR ini merupakan anak dari Adaro ya, grup
Adaro. Untuk konglomerasi Adaro. Alamatnya ada di Cyber 2 Tower lantai 34 Jalan Hair Rasuna Said, Blok X5 nomor 13, Jakarta Selatan. Oke, kita coba lihat profil terdekat, corporate action terdekat, ya. Oke, yang terdekat eh, sudah berjalan ya, yaitu RUPS tahunan ya, 10 Mei 2023 ya. Jadi kelihatannya DMR tidak membagikan dividen ya dalam RUPS-nya ya. Oke, sekarang kita coba lihat laporan keuangannya. Kita lihat dahulu laporan keuangan tahunannya. Di sini kami hanya melihat laba bersih saja ya dari income statement-nya, bahwa ternyata laba bersih untuk 2022 itu naik ya, dua kali lipat ya, dua, dua kali lebih ya, dua kali lipat lebih ya, dibanding 2021. Di mana 2021 laba bersihnya adalah 2,2 triliun, sedangkan laba bersih di 2023 5,2 triliun lebih. Itu untuk laba bersih yang tahunan. Sekarang kita coba lihat yang kuartal 2. Kuartal 2 ternyata belum rilis ya. Kita lihat kuartal 1. Kuartal 1 2023 sudah rilis ya. Adapun laba bersihnya di kuartal 1 2023 1,2 triliun lebih ya. Naik ya, dari kuartal 1 2022 sebesar 1,2 triliun lebih juga ya. Oke, jadi eh, sebenarnya ADMR ini masih mencetak laba ya, masih mencetak laba di kuartal 1 dan masih di atas dari kuartal 1 2023 ya, 2022 ya. Jadi dengan asumsi ceteris paribus tentu kita harapkan eh, laba bersih di 2023 tentunya akan naik signifikan ya dibanding dengan 2022. Sekarang kita masuk melihat perbandingan ya. Di sini ADMR oleh Stockbit dibandingkan dengan PT Aero, BSSR, dan Tram ya. Di sini kami hanya menyorot beberapa indikator saja, indikator fundamental saja. Anda dapat saja menggunakan indikator lainnya. Oke, di sini kita lihat current PE ratio-nya yang disetahunkan 8,26 ya untuk ADMR, sedangkan yang untuk 12 bulan terakhir 7,98 ya. Oke, jadi di sini kalau kita lihat bahwa eh, yang paling dianggap murah di sini adalah BSSR ya, karena PI-nya 3,5 dan yang di 12 tahun 12 bulan terakhir 2,4 ya. Oke, kita masuk ke PBB ya. Untuk PBB ADMR juga masih tinggi ya, 4,51 kali ya, di dibandingkan dengan industrinya yang dua kali ya. Oke, sekarang kita perhatikan net profit marginnya. Nah, di sini net profit margin terlihat ya bahwa DMR walaupun PI-nya di atas eh, industri ya, tapi net profit marginnya juga jauh di atas industri ya, dan dengan dengan emiten lainnya ya. NPM-nya 35,55% ya, net profit margin dari ADMR. Sekarang coba kita lihat return on equity-nya ya, yang lama 12 bulan terakhir. Ya, semakin terlihat ya kalau return on equity ADMR termasuk fantastis ya, 56,55% ya. Eh, Namun di sini ada BSSR ya 102,11% ya. Tapi untuk net profit margin ada MR-nya lebih tinggi ya. Artinya DMR juga lebih efisien dan dengan asumsi ceteris paribus tentu dapat
meningkatkan return on equity-nya ya ke depannya. Di sini ADMR belum bagian dividen ya, karena kelihatannya memang ADMR belum ini ya, belum lama listing ya. Tapi hal yang menarik di sini bahwa eh, ADMR harganya itu sudah turun minus 39,71% ya, dibandingkan dari harga tahun lalu ya, 1 tahun ya. Sedangkan yang lainnya sangat tinggi ya, PTRU 33,57, BCSL ada di 17,19 ya. Jadi artinya secara fundamental Adaro ini sebenarnya masih bagus ya, masih bagus, dan juga labanya naik ya, bertumbuh ya. Terakhir kita lihat cash from operation ya, selama 12 bulan terakhir apakah Adaro mampu menghasilkan cash dari operasionalnya. Oke, di sini ada MR juga mengungguli ya, selain net profit margin tadi ya, sebesar 6,6 triliun lebih ya, 6,6 triliun. Jadi terlihat ya, secara fundamental dia juga labanya bertumbuh, kinerjanya juga lebih terlihat hasil dari efisiensi dan efektivitasnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke teknikalnya. Di sini kami menggunakan linear regresi, moving average, cross, dan relative strength index. Kami tidak akan menjelaskan masing-masing indikator, tapi kami akan menggunakan indikator tersebut untuk membaca teknikalnya ya. Oke, di sini kita coba perbesar ya. Oke, ada yang menarik di sini ya, bahwa MA-nya terjadi MA cross-nya terjadi perpotongan ya, yang kita sebut ini golden cross ya. Nah, kalau kita lihat ke belakangnya, setiap golden cross memang harga akan naik ya. Sini terlihat ya naik kalau golden cross, karena EMA yang lebih pendek memotong dari bawah ke atas ya. Jadi eh, merupakan sinyal yang baik untuk mulai melakukan pembelian. Dan kalau kita perhatikan RSI-nya juga masih arahnya sama ya, masih ke arah atas ya. Jadi belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Jadi semakin confirm ya. Nah, sekarang baiknya di harga berapa kita bisa beli ya. Tapi kami melihat bahwa selama ADMR di atas 905 ya, di atas 905 dapat dilakukan pembelian. Maaf, dia ternyata ada di atas Vibo 38,2% ya, 980 ya. Oke, selama ada harga ADMR ini di atas 980 dapat dilakukan pembelian atau akumulasi pembelian ya, dengan target harga di 1040 ya, lebih kurang di 1040. Adapun untuk manajemen risiko, stop loss atau tutup kerugian dapat dilakukan jika harganya tembus di bawah 980.
Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Eh, Terima kasih banyak buat Anda yang sudah menonton. Berikan like dan subscribe. Dan mungkin juga berbagi kepada yang lain. Terima kasih. Mohon tetap dukung kami dengan menonton. Berikan like dan subscribe atas channel ini, atas materi ini. Kritik dan saran dapat disampaikan di kolom komentar. Kami mengharapkan dukungan Anda untuk dapat semangat dan terus memberikan yang lebih baik lagi yang kami bisa dalam channel ini. Oke, akhirnya terima kasih banyak. Kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.